Ini adalah C-Class terbaru yang ada di Indonesia. Dia diproduksi di lokal juga di Bogor, di Wana Herang, pabrik Mercy. Dan ini versi yang tertingginya C300 AMG Line. Nah, gue bakal bahas apa aja sih keunggulan dari Mercedes-Benz yang baru ini, C-Class yang baru ini. Karena ternyata dari secara keseluruhan ini udah banyak perubahan-perubahan dan bahkan sekarang jadi jauh lebih canggih dan kencang, tapi juga irit BBM. Sebelum gue lanjut, jangan lupa like dan subscribe, tonton terus video sampai selesai. Secara tampilan ini memang gahar banget ya, karena dia masuk di kategori AMG Line ya. Jadi ada beberapa penambahan yang bikin tampangnya itu jadi jauh lebih sporty. Kayak misalnya di bagian lip sininya, terus ada side skirtnya di bagian samping. Termasuk nanti peleknya juga ini udah pelek yang AMG 18 inci. Nah, uniknya di bagian grill sini dia agak berkesan klasik ya. Jadi ini logonya terus tarikan chrome-nya itu mengingatkan kita kayak mau dibalikin lagi ke Mercy era-era klasik. Nah, di sini detailnya di grillnya ini tuh ada logo-logo Mercy, bintang-bintang Mercy gitu loh. Jadi kalau misalnya dari jauh mungkin nggak kelihatan, tapi kalau lihat dari dekat ini cakep banget. Dan nggak lupa di sini ada kamera yang artinya dia punya kamera 360 karena di samping, di spion dan juga di belakang itu ada kameranya. Bilang peleknya ini udah AMG ya, ini keren banget sih menurut gue, pelek bintang, terus di sini tuh kayak ada covernya, kelihatannya tuh berkesan mewah dan juga kenceng gitu ya. Dia dibalut pakai ban Pirelli, ini agak lumayan empuk ketika dipakai ya, jadi karena profilnya juga lumayan nggak tipis-tipis banget gitu. Terus sekarang lihat bagian belakangnya, ini nggak seagresif di bagian depan, dia bener-bener seamless banget gitu, simple aja gitu kelihatannya. Lampunya juga sekarang dia sampai ke bagian bagasi, dan ini kalau misalnya lu bisa lihat, ini sama banget sama S-Class ya, seri-seri yang paling mewahnya. Di sini ada emblem C300, dan yang bikin ini agresif ada di bagian bawahnya nih. Lihat ada diffuser dan juga nih dua knalpot yang beneran asli. Ini keren banget sih kalau dilihatnya, ada aksen-aksen chrome juga. Bikin tampang belakangnya tuh simple tapi menyeramkan gitu ya. Asik. Itu pastinya ada di balik kap mesin ini. Ini adalah sebuah mesin yang punya performa yang menurut gua buas banget gitu ya. Dia pakai mesin 2000 cc 4 silinder turbo. Tenaganya itu 258 horsepower dan torsinya 400 Nm. Gila, ini udah kayak truk cuy, ini gede banget torsinya. Nah, dia disalurin ke sepasang roda belakang pakai transmisi 9G-tronic, jadi ada 9 speed ya transmisinya. Dan menariknya, semua mesin-mesin yang di generasi W206 ini dia udah pakai teknologi EQ Boost. Nah, itu apa? Itu semacam kayak hybrid tapi hybrid ringan. Mungkin kalau misalnya mobil Jepang yang udah ada di Indonesia itu kayak Suzuki R3 ya. Cara kerjanya mungkin mirip-mirip, tapi ini selangkah lebih maju, lebih jauh gitu, udah jauh lebih sempurna, dan fungsinya juga dia nggak cuma sekedar untuk bikin supply ke akselerasi, tapi juga bisa bikin mobil ini jadi irit BBM walaupun mesinnya gede ya. Nah, kenapa gue bilang bisa irit BBM? Jadi ini ada yang unik, auto start stop engine-nya itu nggak cuman aktif di saat mobil lagi berhenti. Lo lagi jalan terus tiba-tiba angkat pedal gas, itu mesinnya mati. Ini gue juga sempet heran karena pas gue lihat di MID RPM-nya 0 gitu, yang artinya itu mesinnya mati. Jadi bayangin betapa iritnya ketika kita ada di jalan tol atau di jalan menurun, kita angkat pedal gas, itu konsumsi BBM-nya sama sekali nggak kepake. Udah gitu, kalau misalnya kita nginjek rem, dia bakal ngecas ke baterainya yang ada di sini ya. Nah, si EQ Boost ini juga dia bisa nambah tenaga lumayan signifikan. Jadi buat di powernya itu sekitar 20 horsepower, dan untuk torsinya ada tambahan 200 Nm. Jadi kalau misalnya digabungin, ini torsinya 600 Nm. Gila. Untuk mobil sekecil ini. Di dalam kabinnya selalu menyenangkan, ada di kabin mobil yang seperti ini ya gitu. Sama kayak di bagian luarnya, ini gue langsung tertuju ke kisi-kisi AC-nya. Ini beneran bentuknya tuh nuansanya klasik banget gitu ya, bulat-bulat kayak gini. Ini keren sih menurut gue. Udah gitu setirnya juga, walaupun dia modern ya, udah pakai kulit juga, ini nuansa klasiknya juga masih tetap kelihatan nih, bulatan di sininya.
Walaupun kalau misalnya ini futuristis banget. Jadi ini agak jarang nih kalau misalnya di smartphone tuh kayak tombol haptic gitu ya, haptic kalau di iPhone tuh kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak perlu dipencet-pencet, padahal dia bisa juga di slide aja untuk mengoperasikan banyak hal sini ya. Ada MID, ada untuk audio, ada cruise control dan lain-lain lah ya. Pokoknya semua ada di sini ya. Terus dibikin kayak 2 layer gini nih, cantik banget sih. Paling yang bikin gua nggak suka itu adalah tuas transmisinya yang ada di sini. Ini ya jadi kayak mobil culun gitu ya. Mendingan ada di tengah aja kalau misalnya itu, jadi berasa lebih sportinya. Apalagi nih AMG tapi lo di sini kayak mobil niaga gitu. Cuma ya memang secara ruang kabin ini keren banget gitu. Gua nggak bisa bilang luas ya karena ininya juga besar banget nih konsol tengahnya. Tapi untuk ruang kaki, ruang kepala ini oke. Dan ergonomisnya juga ini bagus banget karena kita bisa ngatur posisi kursinya itu ada di sini. Dan ini keren banget nih. Dia ada position shift automatically gitu. Jadi lo tinggal masukin tinggi badan lo berapa gitu ya di sini. Nanti tinggal start positioning, dia bakal ngeset posisi duduk lo sesuai dengan yang udah kita setting di sini. Ini canggih banget sih menurut gue. Jadi kita nggak harus pusing-pusing nyari-nyari posisi duduk yang pas tuh kayak gimana gitu. Oh ya, ini juga tilt dan teleskopiknya dia udah elektrik di sini ya. Oke, sisanya ini nuansa-nuansa sporty yang bisa ditampilin banget di mobil ini. Aksen-aksen karbon di bagian sini semuanya ada. Dan pengaturan kursinya juga ini cukup unik. Ini bukan tombol, jadi semuanya cuma bisa disentuh aja. Cukup disentuh, ini udah bisa langsung bergerak. Lo nggak bakal bisa mencet-mencet. Ini juga menurut gue cukup unik yang ada di mobil ini. Kemudian untuk sunroofnya di bagian atas juga ini tinggal di slide aja. Keren banget. Dia udah bisa langsung kebuka. Yoi nggak? Cukup menyenangkan lah untuk C-Class yang terbaru ini. Dari sisi teknologi dia benar-benar bisa menghibur sekaligus juga bikin praktis gitu. Sekarang kita bahas apa yang ada di depan mata gua. MID-nya ini gede banget, layarnya 10 inci kalau nggak salah ya. Di sini kita bisa menampilkan banyak hal. Ada Maps pun bisa langsung di sini. Kemudian ada buat multimedia, terus fuel consumption pastinya ada di sini juga, dan eco display. Di sebelah kanan dan kirinya sama ya, di kiri ada speedometer, di kanan ada tachometer, dan di bawahnya ini ada tulisan power dan juga charge. Ini dari teknologi EQ-nya tadi. Jadi kita bisa mantau kapan mobil ini ngecas di mesinnya, kapan dia menyuplai tenaga. Nah, terus di ini juga mencolok nih. Ini ada layar gede 11 inci ya kalau nggak salah. Dan di sini semua informasi soal mobil dan pengaturan bisa kalau lakuin di sini. Termasuk untuk pengaturan AC. Terus kalaupun ada tombol-tombol di bawahnya ini buat mode berkendara, terus parkir tadi yang kamera 360-nya. Ini ada di bagian sini semua. Dan kalau misalnya kita lihat ini cukup jernih, cukup bening. Jadi gua kayak berasa naruh iPad di tengah mobil. Oke sih. Nah, terus gimana rasa berkendaranya gitu. Jadi selama gua pakai ini mobil cukup enak ya. Tadi gue bilang namanya dia punya tenaga dan torsi yang besar, pastinya itu bakal fun to drive banget. Walaupun secara respon gue masih ngerasa ini mobil masih agak sedikit jeda, terutama untuk respon gasnya ya. Jadi nggak bisa langsung agresif gitu. Begitu juga kalau misalnya kita lagi jalan terus tiba-tiba gas spontan, itu pasti gerung dulu, baru tenaganya ngisi. Tapi begitu tenaganya udah ngisi, ya udahlah. Ini badan langsung gitu, langsung ketarik. Itu waduh keren banget lah. Dan suaranya juga kedengeran sampai masuk ke dalam kabin yang bikin adrenalin kita tuh jadi lebih terbangkitkan lah gitu, terangsang lah. Intinya gitu. Jadi secara performa emang mobil ini ugal-ugalan banget, dan gue salut ya dengan adanya teknologi EQ Boost tadi. Konsumsi bahan bakarnya ternyata nggak boros-boros amat untuk mesin 2000 cc turbo. Di dalam kota ya macet-macetan itu sekitar 114, itu menurut gue cukup baik banget ya. Dan ketika dipakai di jalan tol kemarin itu 5,5 liter per 100 kilo, atau artinya ini hampir 20 km per liter. Udah menyamai mobil-mobil LCGC, tapi dengan performa yang jauh lebih buas gitu. Oke banget. Nah, terus apalagi sih yang jadi concern saat kita nyetirin mobil ini? Handlingnya cukup responsif, cukup presisi, walaupun tetap ya, gue masih ngerasain ada kayak mobil masih tetap ngayun-ngayun nih, terutama sistem suspensinya kayak bukan Mercy gitu, kayak bukan mobil mahal yang 1M lebih. Jadi dia kalau lewat posisi tidur itu
di belakang tuh masih mantul-mantul gitu. Suspensi depannya doang yang enak, tapi yang belakang kayaknya sih masih ini. Mungkin di set untuk bawa penumpang bisa lebih nyaman gitu kali ya. Jadi yang gue rasain dari sisi kekurangan sih sebenarnya itu ya. Memang nggak ini banget ya. Tetap jauh lebih nyaman dari mobil-mobil di bawahnya. Tapi ya ekspektasi gue untuk mobil sekelas ini harusnya sih udah nggak ada isu di peredaman suspensi. Tapi ternyata masih gue rasain di mobil ini. Kira-kira sih kayak gitu ya. Sisanya udah cukup baik lah gitu. Dengan harga 1,25 miliar gitu ya. Dan ini udah rakitan lokal dengan semua fitur-fitur canggihnya. Gue rasa untuk yang baru pertama kali pengen nyobain Mercy dan itu C-Class, dia bener-bener jadi sedan yang paling compact, yang paling enak lah gitu, entry level untuk dicobain gitu. Kira-kira itulah. Kalau misalnya ada komen-komen silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gue pamit, peace.